sesuai dengan versi terbaru ya, sesuai dengan aturan Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Maaf, itu bisa menggunakan share screen, mungkin dipandu oleh Mas Lucy. Halo? Bisa share screen, Ibu, menggunakan fasilitas share screen. Ibu, orang aku foto. Oh, ini Ibu menggunakan HP? Oh iya, kayaknya Bu Widi pakai HP ya. Ibu bisa dibantu filenya dikirimkan ke saya? Oh iya, Iya, saya bantu share screen kan. Iya. Iya, saya kirimkan jenengan Pak. Iya, ke WA di grup ya boleh? Ini Pak Ibu. Biar tak buka. Ini sekedar. Dikirim lewat chat ini sepertinya, Mas Lucy. Oh, chat ya. Oh ini, iya sebentar. Boleh sekalian RPP-nya, Ibu, yang mungkin Word atau apa. Ini kan PowerPoint-nya. RPP-nya, Ibu, bisa dikirim juga. RPP-nya sekalian Ibu. Ya, sudah terkirim ini, Mas Lucy. Silakan Bu Widi. Ini rencana pembelajaran dari materi stokiometri. Ya. Di sini disusun Widya Astuti dari SMK Negeri 2 Sukoharjo. Selanjutnya di sini ke model format RPP sesuai Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini untuk nomornya saya isi nomor 1 karena contohnya itu hanya titik-titik, saya juga masih bingung di sini karena di sekolah kami belum menggunakan yang format ini. Saya juga baru belajar di sini. Ya. Di sini nama satuan pendidikan SMK Negeri 2 Sukoharjo, mata pelajaran
kita teknik dasar pekerjaan laboratorium atau PDPLK kelas 10 semester 2. Materi pokok di sini stokiometri. Di sini untuk alokasi waktunya ada 5 kali 45 menit. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menunjukkan sikap menyadari besaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Di sini siswa diharapkan dapat menerapkan konsep mol dalam perhitungan stokiometri, melakukan pembuatan larutan dari zat padat. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, di sini yang pertama ada alat dan bahan. Untuk alat kita gunakan elektrod, proyektor, LCD, PPT, buku referensi, dan ATK. Sedangkan bahannya itu ada bon alat, job sheet, laporan. Maksudnya untuk bahan ini ketika kita praktikum, di sini alatnya ketika kita teori ya. Pendahuluan di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu melalui pendahuluan. Pendahuluan itu yang pertama salam pembuka, terus berdoa, siswa berdoa dulu. Yang selanjutnya menggali kemampuan awal dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita berikan pengetahuan kemampuan awal dulu, mengetahui kemampuan awal anak dulu. Yang kedua, kegiatan kedua adalah inti, itu memberikan stimulus. Ya, stimulus pertama mendemonstrasikan materi konsep mol dengan mengukur mol senyawa, meminta tanggapan peserta didik, terus mengidentifikasi masalah. Di sini memberikan pertanyaan, tantangan terkait dengan konsep mol, yaitu mengukur mol senyawa. Yang C, pengumpulan data. Di sini kerja dan diskusi kelompok menggunakan modul. Jadi siswa itu bekerja, diskusi menggunakan modul yang sudah disiapkan. Selanjutnya, pengolahan data. Itu mengolah dan menganalisis untuk menentukan konsep mol tentang mengukur mol senyawa atau menghitung mol suatu senyawa. Untuk langkah selanjutnya pembuktian itu verifikasi hasil pengolahan data berdasarkan sumber belajar dan presentasi hasil konsep mol tentang mengukur mol senyawa. Yang terakhir itu penarikan kesimpulan, tanggapan presentasi dan perbaikan hasil presentasi untuk membuat kesimpulan yang benar dari materi konsep mol dengan mengukur mol senyawa. Kegiatan penutup itu membuat rangkuman kesimpulan hasil pembelajaran dengan bimbingan guru yang terkait dengan materi konsep mol tentang mengukur mol senyawa. Untuk penilaian itu ada pengamatan sikap, tes pengetahuan, praktek, atau unjuk kerja sesuai dengan rubrik. Itu untuk RPP, untuk bagian dari RPP yang 1 lembar. Terus ini untuk penilaian, saya masukkan dalam lampiran untuk penilaiannya. Di sini ada penilaian sikap. Ya. Penilaian sikap di sini ada yang sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, dan santun. Untuk sikap penilaian sikap ini ada indikator penilaiannya. Jika dari beberapa indikator itu ada yang hanya 1 terlihat, ya, poinnya 1, kalau 2, 2, kalau 3, 3, kalau 4, 4. Ini untuk indikatornya, maaf tidak saya lampirkan di sini.
Nih, saya tulis indikatornya di bawahnya di sini, indikator penilaian sikap, ya. Disiplin itu indikatornya salah satunya tertib, mengikuti instruksi, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak melakukan kegiatan yang tidak diminta, tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif. Kalau jujur menyampaikan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya, tidak menutupi kesalahan yang terjadi, tidak mencontek, mencantumkan sumber belajar dari yang dikutip atau dipelajari ini ketika membuat laporan. Tanggung jawab itu melaksanakan tugas-tugas secara teratur, peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, mengajukan usul pemecahan masalah, mengerjakan tugas sesuai yang ditugaskan. Santun, berinteraksi dengan teman secara ramah, berkomunikasi dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan, menggunakan bahasa tubuh yang bersahabat, berperilaku sopan. Sini nilai akhir sikap diperoleh dari modus, skor yang paling sering muncul dari 4 aspek sikap di atas. Nih kategori sikap itu ada yang sangat baik nilainya 4 atau skornya 4, baik nilai akhir 3, cukup 2 dan kurang itu 1. Yang kedua itu penilaian pengetahuan. Di sini kemarin seperti desain pembuatan soal kemarin, di sini ada kompetensi dasar, menerapkan konsep-konsep reaksi kimia dalam perhitungan stokiometri, indikatornya menerapkan konsep mol dalam perhitungan stokiometri, menghitung konsentrasi larutan dalam satuan. Di sini untuk pembuatan soal pilihan ganda. Untuk indikator soal, siswa dapat menentukan massa senyawa CO2 jika diketahui volume CO2 pada suhu dan tekanan tertentu, dan massa senyawa NO serta volume NO pada suhu dan tekanan yang sama. Ini jenis soalnya tertulis, tapi di sini soalnya soal pilihan ganda, modelnya seperti ini. Untuk yang kedua, ini adalah kisi-kisi soal yang kedua, guys. Untuk kompetensi dasar indikatornya masih sama. Kalau indikator soalnya itu siswa dapat memprediksi jumlah volume zat A jika diketahui massa zat A dan massa molekul relatif, serta diketahui volume zat B dan massa zat B pada suhu dan tekanan yang sama melalui reaksi kimia. Itu juga soalnya pilihan ganda, ya. Yang ketiga, jenis soal yang ketiga ini juga masih sama, itu untuk pilihan ganda juga. Di sini kompetensi dasar sama indikatornya masih sama, indikator kompetensi. Untuk indikator soalnya yang berbeda, di sini siswa dapat mengorelasikan konsep mol pada rumus kimia dan rumus molekul bila diketahui massa dan mR suatu senyawa yang mengandung unsur X, Y, dan Z. Jika gas Z yang digunakan murni maka menghasilkan massa suatu senyawa XZ dan Y2Z. Nah, di sini jenis soalnya seperti ini. Terus yang keempat itu jenis soalnya uraian, ya. Untuk indikatornya, siswa dapat menghitung rumus senyawa hidrat jika diketahui massa suatu senyawa hidrat dan massa senyawa murni berdasarkan persamaan reaksi. Untuk jenis soal yang kelima di sini, kompetensi dasar sama indikator pencapaian masih sama. Untuk indikator soalnya yang berbeda, siswa dapat menentukan reaksi pembatas CO2 jika diketahui massa gas metana dan massa oksigen. Ini masih bentuk urean. Untuk yang soal terakhir, ke-6, kemarin ada jenis aplikasi, pemahaman, sama penalaran.
Di sini untuk indikator soalnya, siswa dapat memecahkan konsep reaksi kimia pada komposisi campuran jika diketahui volume suatu senyawa dan volume campuran pada suhu dan tekanan tertentu berdasarkan reaksi kimia. Itu ke-6 contoh desain soal yang tugas LK2 kemarin. Di sini untuk rubrik penilaian pengetahuan, untuk yang A, jumlah massa CO2, ya, jika anak benar nilainya 4, jika langkah-langkahnya benar, hasilnya salah itu ada poinnya 3, jika langkah-langkah kurang lengkap dan hasilnya salah itu skornya 2, jika dijawab salah skornya 1. Itu untuk uraian ya, untuk jenis soal uraian. Tapi kalau untuk pilihan ganda ya salah 0. Terus untuk volume CO2, untuk mencari volume CO2 sama dengan proses yang di atas ya. Rumus empiris dan rumus molekulnya juga sama. Ini rumus hidrat sama, kalau sesuai dengan langkah-langkah nilainya 4. Dijawab sebagian kecil 3, dijawab sebagian kecil benar. Maaf ini kebalik, yang benar 3, yang salah itu 2, dan jika tidak tepat itu 1. Itu khusus untuk penilaian uraian. Terus untuk reaksi pembatas, ya ini masih sama dengan proses langkah yang di atas ya. Kalau sesuai langkah-langkah skornya 4, kalau yang sebagian kecil yang salah itu 3, kalau sebagian kecil salah 2, jadi tidak tepat itu 1. Untuk komposisi campuran juga sama. Terus ini rumus konversi nilai untuk penilaian jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikalikan 25. Kemarin saya buat 25 soal. Ini untuk penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan di sini untuk indikatornya melaksanakan perhitungan stokiometri, indikatornya melakukan pembuatan larutan dari zat padat, dan melakukan proses pengenceran. Indikator soal, siswa dapat membuat larutan dari zat padat dengan konsentrasi tertentu. Yang kedua, siswa dapat membuat larutan dengan pengenceran. Di sini kita prakteknya untuk anak-anak membuat larutan NaOH 1 molar sebanyak 100 mili. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, membuat larutan 1 molar NaOH sebanyak 100 mili dari larutan NaOH 0,5 molar. Itu untuk penilaian keterampilan. Rubrik penilaian keterampilan di sini membuat larutan dari zat padat dilakukan dengan langkah-langkah tepat skor 4, jika dilakukan dengan langkah kurang tepat skor 3, jika ditunjukkan sebagian besar kurang tepat itu skor 2, dan jika ditunjukkan tidak tepat skor 1. Untuk membuat larutan dengan mengencerkan, penilaiannya sama dengan yang pembuatan larutan dari zat padat. Ini untuk contoh skor pembobotannya. Hasil akhir penilaian. Ini contoh dari pengolahan penilaiannya. Ini contoh laporan pencapaian kompetensi. Ini ranah keterampilan. Sekian
Terima kasih untuk presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bu Widya Stuti yang sudah melaksanakan presentasi, dan saya lihat ini sangat lengkap RPP-nya, ya, dari sisi unsur-unsur yang harus ada di RPP. Nah, ini Mas Lutfi juga sudah menampilkan wujud RPP-nya sendiri, ya. Saya pikir sama seperti yang tadi sudah dipresentasikan, ya, mulai dari ada identitasnya sampai tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, di sana ada alat bahan, kemudian ada di langkahnya sendiri ada pendahuluan, inti, dan penutup, kemudian diakhiri dengan penilaian. Nah, di penilaian tadi Bu Widi juga sudah menyampaikan secara rinci terkait dengan instrumen-instrumen yang akan digunakan untuk proses penilaian. Monggo Bapak dan Ibu sekalian, jika ada tanggapan atau masukan, disilahkan. Ada Bapak dan Ibu? Monggo Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan atau Monggo disilakan. Pertama semuanya ini. Saya mau bertanya, Bu Dwi Wuryani mau menyampaikan sesuatu? mau bertanya ke Ibu Agung. iya, monggo. Saya Silakan, sendiri monggo. tuh masih merasa bingung untuk kalau di komponen tujuan pembelajaran kan harus ada A, B, C, D gitu. Untuk degree-nya itu sendiri yang tepat itu apa ya? Kok karena dari Ibu pengawas itu pernah menginfokan degree-nya itu misalnya menyebutkan 5 variabel untuk misalnya gejala terjadinya perubahan kimia misalnya. Tapi saya juga pernah mendapatkan informasi itu kok degree-nya dengan teliti, dengan tepat, yang paling sesuai yang mana nih dewan pencerahnya itu aku. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bu Dwi Wuryani. Barangkali sebelum saya respon, ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain, monggo disilakan. Ada Bapak dan Ibu? Tidak ada? Oke. Baik, Mas Lutfi, mungkin bisa dinaikkan, difokuskan ke tujuan pembelajaran. Terima kasih, Mas Lutfi. Mungkin bisa, ya, oke, pas sudah. Di tujuan pembelajaran memang harapannya menggunakan struktur ABCD, ya, boleh dibalik, ya, boleh dibalik, BACD boleh juga, ya. Jadi intinya adalah ada ABCD-nya, ada audiensnya, di sini juga ada peserta didiknya atau siswanya, ya, ada peserta didik atau siswanya. Kemudian ada behavior. Behaviornya adalah tuntutan dari apa kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, di sini bisa, ya, kalau mau membuat tujuan pembelajaran secara umum dan kebetulan satu KB itu dibuat atau dapat dibuat menjadi satu RPP saja, maka di situ sebetulnya adalah bunyi KB-nya. Baik KD 3 maupun KD 4 yang dicantumkan di sana. Akan tetapi jika tidak, maka diambilkan dari bunyi IPK yang akan dicapai. Nah, kebetulan kalau ini pembelajaran hub, dan kemarin kita sepakat sampai dengan sesi 3 ini kita mengambil KD 35 dan 45 dari mata pelajaran kimia C1, kelompok C1, ya. Jadi mata pelajaran kimia
normatif adaptifnya. Nah, di situ karena KD-nya, ya kita kemarin sudah bahas, masih berada pada tingkatan aplikasi, maka kalau untuk pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi harus ada indikator pengayaan, ada IPK pengayaan. Nah, IPK pengayaannya di situ harus dimunculkan di sana, sehingga mengarahkan atau menunjukkan bahwa proses pembelajarannya itu nanti tujuannya mengarahkan peserta didik mencapai kompetensi yang levelnya adalah C4 ke atas. Jadi behavior-nya di situ bisa KD-nya, bisa IPK-nya. KD kalau satu KD itu diselesaikan atau dapat dibuat dalam satu RPP. Tapi kalau ternyata dipecah-pecah, seperti modelnya yang dicontoh atau di ajaran ini bisa dipecah-pecah, ya. Nah itu ditampilkan IPK-nya. Nah kemudian condition-nya adalah ini menggunakan model atau teknik-teknik yang mayoritas digunakan di dalam pembelajaran wisata. Di sini juga menggunakan discovery learning, kemudian ada metodenya yang secara umum besarannya ada literasi, eksperimen, praktikum, presentasi, ini dicantumkan. Nah, kemudian bagaimana degree-nya? Ya, ini tadi kan behavior-nya ya, yang di 1.1, 1.2 itu adalah behavior-nya. Nah, ini silakan nanti semuanya mencermati, oh ini apakah sudah ke arah IPK pengayaan atau ke arah C4 ke atas gitu. Nah, degree-nya tadi ada pertanyaan. Seharusnya degree itu menunjukkan sesuatu yang memang bisa terukur kan? Nih, bisa terukur. Sangat baik seperti tadi kalau dicontohkan oleh Bu Wuryani, oh ya misalkan kalau ada suatu materi kemudian di sana itu ada poin-poin yang memang harus dilalui, ada 4 atau 5 poin, misalkan bisa menyebutkan atau bisa menjelaskan 5 hal, nah itu sebagai degree-nya, itu sangat bagus. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan ini di sini ada berkaitan dengan sikapnya, apakah ini sudah menunjukkan degree-nya? Nah, ini bisa karena di sini jujurnya nanti ada di rubriknya, kan harus ada rubriknya. Di penilaiannya ada rubriknya, oh dikatakan dengan jujur, oh pada saat praktikum dia harus melakukan apa. Nah, dengan teliti, oh ternyata harus mengikuti prosedur tertentu. Misalkan kalau menggunakan disuruh memilih alat, apakah mau menggunakan gelas ukur, menggunakan beker glass, atau menggunakan tabung volumetrik. Nah, itu anak bisa menentukan, oh ternyata di situ tingkat ketelitiannya, ada rubriknya. Ya. Bisa kalau yang pada saat dicantumkan di tujuan pembelajaran itu tidak bisa real degree yang terukur, maka harus diikuti bahwa di proses penilaiannya atau nanti pada saat di aplikasinya ada rubrik untuk menerjemahkan degree yang diharapkan. Nih, seperti itu Bu Wuryani. Jadi sangat bagus kalau misalkan bisa dicantumkan di tujuan pembelajarannya. Tapi karena kita ingin umum, sementara apa yang harus dilakukan itu ada semacam SOP tertentu. Nah, itu bisa saja ya disebutkan sesuai SOP. Nah, SOP yang mana? Nah, itu nanti di rubriknya harus disertakan. Kalau kita ingin bahwa, oh ya, itu betul-betul terukur. Sekali lagi, sangat bagus kalau misalkan itu memang bisa dicantumkan di tujuan pembelajarannya. Khususnya di IPK-nya sebetulnya. Bapak Ibu. Nah, tapi kan kalau kita lihat di 1.1 dan 1.2 itu. Nah, oke. Seperti itu untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Ya, kalau tidak ada, mungkin ini juga untuk semua. Tadi berkaitan dengan penilaian, ya, khususnya di kisi-kisinya. Bapak Ibu dalam rangka memfasilitasi peserta didik untuk menguasai higher order thinking skill ini, pembelajarannya
di antaranya selain dari kita lihat tujuan pembelajarannya apakah sudah mengarahkan ke sana, kemudian pilihan langkah-langkah kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan model tertentu, apakah sudah mengarah ke HOT juga, itu bisa kita lihat. Nah, yang lainnya adalah di penilaiannya. Ya, di penilaiannya. Nah, di penilaiannya tadi melalui kisi-kisinya Bapak Ibu. Nah, di kisi-kisinya Bapak Ibu harus pastikan bahwa ada kesetaraan antara IPK yang kita tuntut dengan indikator soal. Nah, kadang-kadang di IPK-nya bunyinya masih menghitung atau menerapkan saja, menghitung. Tapi di indikator soalnya itu sudah menganalisis atau mungkin mengevaluasi. Atau sebaliknya, padahal tuntutan IPK-nya sudah menganalisis atau mengevaluasi, tapi di indikatornya ternyata disajikan sebuah data apa, begitu. Kemudian peserta didik mampu menghitung, baru menerapkan. Peserta didik mampu menggunakan, berarti baru menerapkan. Nah, itu harus ada kesetaraan di sisi-sisi soal antara IPK dengan indikator soalnya. Nah, nanti monggo silakan Bapak Ibu mencermatinya. Nah, ini juga begitu di penulisannya, satu indikator pembelajaran itu kan bisa lebih dari beberapa indikator soal, minimal satu indikator soal. Nah, kalau kami melihat atau saya melihat di sini kan ada 2 indikator, tapi indikator soalnya IPK-nya ada 2, tapi indikator soalnya hanya 1. Nah, ini kebalik. Mungkin diambil saja salah satu, ya, Bu Widi, sebetulnya mana yang akan diukur indikator atau IPK-nya, yang 391 atau 392 untuk soal tersebut, gitu ya. Oke. Jadi satu indikator pencapaian kompetensi bisa dibuat lebih dari satu indikator soal. Tidak kebalik. Kalau kita lihat di tabel ini sepertinya kebalik. Ada 2 indikator kok soalnya hanya 1. Oke, indikator soalnya. Jadi satu indikator pencapaian kompetensi bisa dibuat lebih dari satu indikator soal. Oke, gitu. Nah, kemudian di indikator soal juga seperti itu Bapak Ibu. Tuntutannya juga ada seperti di IPK atau di tujuan pembelajaran tadi, ada APCD-nya ya. Jadi ada audiensnya, ada behavior-nya, ada kondisinya tadi diberikan data apa, ya, behavior-nya dia dapat apa atau bisa melakukan apa. Nah, degree-nya di sini harus betul-betul sudah real muncul. Ini menjawab Bu Wuryani juga. Di indikator soal itu degree-nya di sini yang juga betul-betul harus bisa terukur, harus bisa dilihat. Nah, ini contohnya yang di pertama ini sebetulnya tidak perlu disebutkan Z-nya, karena bisa jadi kan nanti Z-nya berbeda. Jadi cukup siswa dapat menentukan masa suatu senyawa tertentu jika diketahui volume senyawa tersebut, misalnya seperti itu, ya. Nah, itu jadi tidak usah disebutkan Z-nya. Mas Luki bisa masih di tadi di RPP-nya tuh. Yes, oke, terima kasih. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi di indikator soal harus match dengan indikator pencapaian kompetensinya. Ya. Sebetulnya kita juga lihat, harus match juga dengan KD-nya. Tapi kita ketahui bahwa KD yang kita ambil adalah masih aplikasi, sementara kita ingin memfasilitasi pembelajaran yang hot. Maka harus ada IPK pengayaan. Sehingga kalau kita ingin membuat penilaian yang hot, ya, maka diambil dari IPK pengayaannya. Satu IPK bisa dibuat lebih dari satu indikator soal. Yes, seperti itu. Nah, yang lainnya lagi sekaligus karena ini kebetulan Bu Widi menampilkan semuanya, saya sangat senang dan ini untuk kita semua juga. Tadi sudah disampaikan rubrik berkaitan dengan soal yang IC atau urean. Nah, untuk soal IC atau yang urean, Bapak dan Ibu, tadi skornya sebetulnya kalau untuk di kartu soalnya ya, di kartu soalnya itu harus disebutkan langkah-langkah realnya. Ya. Kalau tadi kan dibuat yang umumnya oleh Bu Widi, ya, nggak apa-apa untuk umumnya. Tapi untuk di kartu soal nanti
maka penskoran itu harus rigid di langkah yang sesuai dengan masing-masing soal. Jadi sampai langkah keberapa dan di situ statementnya seperti apa, itu akan diberikan skor berapa dan seterusnya sampai terakhir pada saat dijumlah adalah skor maksimumnya. Nah, kemudian untuk yang soal pilihan ganda, Bapak dan Ibu, ini harapannya juga seperti itu. Tidak hanya di kartu soal, tidak hanya diberikan jawabannya saja, jawaban yang benar misalkan A, tapi bagaimana cara memperoleh A itu. Kemudian pengecohnya kenapa ditampilkan B, C, D, dan E. Bagaimana siswa atau peserta didik bisa menjawab itu, memperoleh itu. Nah, itu. Jadi pengecoh pun harus beralasan ya. Jadi Bapak Ibu membuat menaruh pengecoh itu adalah hal-hal yang secara umum menjadi kesalahan konsep siswa. Nah, itu ditampilkan di sana. Jadi di kartu soalnya seharusnya kalau yang pilihan ganda, selain dituliskan bagaimana cara memperoleh jawabannya, juga ditampilkan tentang bagaimana cara memperoleh pengecoh itu. Ya, kemungkinan kesalahan yang akan dilakukan oleh peserta didik sehingga dia menjawab yang pengecoh itu. Nah, itu juga ditampilkan di kartu soalnya ya, di jawaban kartu soal. Itu seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk kita semua sama-sama belajar, ya kita belajar bareng ini. Gitu Bapak dan Ibu. Ada lagi? Saya pikir cukup ya supaya ada kesempatan yang lain untuk presentasi, dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan bisa juga di sesi berikutnya. Sekali lagi kita berikan applause untuk Ibu Widya Astuti ya, terima kasih presentasinya. Oke. Mas Lutfi bisa di stop share screen-nya, kita akan melangkah kepada presenter yang berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Bu Ika, dia sambil melangkah. Ini berkaitan dari presentasi tadi. Apakah pemilihan keterampilan harus berupa kinerja seperti yang dibuat? Ya, keterampilan kan pasti kinerja. Nah, ini monggo nanti Bapak Ibu cek kembali di buku panduan penilaian SMK. Sudah kabungan semua kan Bapak Ibu ya? Buku panduan nanti dicek kembali. Tapi pasti modelnya tidak harus seperti yang ditampilkan oleh Bu Widi tadi. Itu salah satu saja. Tapi intinya adalah keterampilan itu adalah unjuk kerjanya. Kalaupun dia harus menyelesaikan suatu permasalahan, ya unjuk kerja bagaimana proses dia menyelesaikan permasalahan. Waalaikumsalam. Nggih, Pak. Nggih. Waalaikumsalam. Ya, Pak dan Ibu, kita Waalaikumsalam. akan lanjutkan lagi untuk presenter berikutnya. Saya share screen lagi. Bu Widi sudah saya remove. Nah, sekarang saya putar kembali. Ya, selanjutnya adalah Ibu Siti Jumrodah. Monggo Bu Siti Jumrodah, saya yakin sudah siap. Monggo Mas Lutfi difasilitasi. Pak, Bu, ini saya coba share screen dari laptop saya ya, Bu ya. Oh iya, monggo. Ya. Sambil menunggu Bu Siti Jumrodah share screen, sudah. Ya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini saya mencoba untuk mempresentasikan RPP yang saya buat sesuai dengan edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Ini saya formatnya menggunakan format yang ada di sekolah yang sudah dibakukan. Di mana di sini untuk identitas sekolahnya saya tuliskan SMK Negeri 1 Temanggung. Ini saya buat sebagai RPP yang ke-8. Saya anggap ini pertemuan yang ke-8. Untuk tahun pelajarannya tahun 2020 dan 2021, semester 1 atau semester gasal untuk pertemuan yang ke-8, dengan waktu yang diperlukan kira-kira karena ini saya anggap di kimia analisis, jadi ada 3 kali 45 menit.
Identitas yang lain adalah kelasnya untuk 10 KA. Ini untuk paralel di kelas 10 KA. Mata pelajarannya kimia dan kompetensi dasarnya kita mengambil yang 3.5 yaitu menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Kemudian untuk yang keterampilan menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Materi pokoknya hukum-hukum dasar kimia, tapi untuk materi pertemuan yang ke-8 saya ambil hukum Lavoisier dan hukum Proust. Tujuan pembelajarannya tidak saya buat 1-2, tapi saya buat secara umum, yaitu melalui model pembelajaran discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menerapkan hukum Lavoisier dan hukum Proust dalam perhitungan kimia. Ini seperti tuntutan pada KD, tapi untuk ke pembelajaran hotnya saya tuliskan mengaitkan hukum Lavoisier dan hukum Proust dalam perhitungan kimia. Serta peserta didik dapat menggunakan hukum Lavoisier dan hukum Proust dalam perhitungan kimia, ini seperti tuntutan KD keterampilannya. Dan untuk ke pembelajaran hotnya mengintegrasikan hukum Lavoisier dan hukum Proust dalam perhitungan kimia secara ini degree-nya cermat, karena saya pikir anak kimia harus cermat dalam menuliskan semua data, satuan, dan lain-lain, dan teliti. Kemudian untuk sikapnya mengedepankan sikap penuh tanggung jawab dan bekerja sama selama proses pembelajaran. Untuk metode pembelajarannya ini saya gunakan discovery learning, media pembelajarannya menggunakan laptop, LCD, kemudian peralatan praktek hukum Lavoisier, kemudian bahan yang digunakan untuk hukum Lavoisier. Sumber belajarnya menggunakan buku kimia SMK tingkat 10 kurikulum 2013, video pembelajaran, hukum Proust, LKPD, dan internet. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama adalah langkah pendahuluan, yang pertama guru mengucapkan salam dan berdoa bersama, kemudian pendidikan karakter nasionalisme, yang ini memang sudah ditekankan di sekolah, setiap jam pembelajaran pertama anak harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian literasi 15 menit, setiap anak disilahkan membaca atau menulis dan lain-lain sesuai dengan kesukaannya. Kemudian yang ketiga, menggali pengetahuan awal atau apersepsi tentang pembelajaran sebelumnya atau materi yang ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan penilaian. Untuk kegiatan intinya, ini diawali dengan stimulasi atau pemberian rangsangan. Ini guru menayangkan video pembakaran kayu sebagai bagian dari pembukaan lahan baru. Karena di situ kalau lahan mau dibuka kan biasanya bentuknya hutan penuh, nah lahan baru kan biasanya jadi terbuka. Kemudian peserta didik diminta menanggapi tayangan video tersebut. Untuk problem statement-nya atau pernyataan masalahnya, ini tanya jawab alasan mengapa pembakaran kayu tersebut dilakukan. Kemudian kita dorong ke arah yang ada kaitannya dengan hukum kekekalan massa. Kemudian yang langkah kedua, peserta didik menuliskan hipotesa sebagai pernyataan permasalahan. Kegiatan selanjutnya, sintaks selanjutnya pada pengumpulan data. Untuk hukum Lavoisier, ini peserta didik praktek hukum kekekalan massa secara berkelompok. Kemudian yang kedua, peserta didik menuliskan data yang diperoleh dalam LKPD hukum Lavoisier. Untuk hukum Proust-nya, ini peserta didik mengamati tayangan video hukum Proust, kemudian mengisi data pada LKPD berdasarkan tayangan video pada LKPD hukum Proust. Untuk pengolahan datanya, nanti peserta didik tetap diminta berdiskusi secara kelompok, mengolah data yang diperoleh dari hukum Lavoisier dengan bantuan pertanyaan yang ada pada LKPD. Kemudian yang untuk hukum Proust, demikian pula peserta didik berdiskusi secara berkelompok, mengolah data, pengamatan video tentang hukum Proust dengan bantuan pernyataan yang ada pada LKPD. Kemudian yang ketiga, peserta didik menganalisis hasil pengolahan data tentang hukum Lavoisier dan hukum Proust. Pada kegiatan verifikasi, ini peserta didik tetap berdiskusi untuk memverifikasi hasil yang diperoleh. Coba dibandingkan dengan sumber atau informasi lain. Ini bisa menggunakan buku paket atau bisa menggunakan juga internet dan bahan sumber belajar yang lain. Dan yang kedua, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dengan juga diverifikasi oleh kelompok lain. Jadi masing-masing kelompok saling memverifikasi apa yang dilakukan oleh kelompok lain. Kemudian guru memberikan tanggapan presentasi tiap kelompok. Karena kadang-kadang
siswa harus diberi tanggapan agar presentasinya jika ada yang keliru bisa dibetulkan. Setelah itu tiap kelompok memperbaiki presentasinya. Pada kegiatan menarik kesimpulan, peserta didik dipandu guru membuat kesimpulan berdasarkan hasil percobaan dan diskusi mengenai hukum Lavoisier. Demikian pula peserta didik dipandu guru membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi mengenai hukum Proust. Pada kegiatan penutup, peserta didik dipandu guru membuat kesimpulan tentang materi yang dipelajari pada hari itu. Kemudian peserta didik silakan melakukan refleksi terhadap proses pembelajarannya, apakah menyenangkan, apakah manfaat yang diperoleh, dan lain-lain. Kemudian untuk mengecek apakah siswa sudah menguasai materi, diberikan post-test dan penugasan. Kemudian guru memberikan materi yang memberitahukan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Kemudian pendidikan karakter nasionalisme ini biasanya kalau setelah kegiatan pembelajaran adalah lagu daerah, dan doa bersama dan salam penutup. Karena tugasnya kemarin RPP saya tidak membuat lampirannya, Bu. Tapi kalau di soal ada yang kaitannya dengan tujuan pembelajarannya. Terima kasih. Untuk penilaiannya hanya seperti ini, observasi, kritis, cermat, teliti. Ya, ini yang mau saya nilai untuk sikapnya. Kemudian pengetahuannya tes tertulis, ini ada soal PGB dan IC, dan penugasan. Yang keterampilannya karena tadi ada praktek, maka keterampilan unjuk kerja atau praktek. Ini untuk pengesahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bu Siti Zumrodah, Bapak dan Ibu sekalian. Bu Siti boleh ditampilkan juga wujud RPP-nya yang dalam Word atau mungkin dalam PDF. Mungkin sambil teman-teman juga mencermati. Monggo Bapak dan Ibu, kalau ada masukan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Siti Zumrodah, silakan. Ini Bu untuk yang RPP bentuk PDF-nya. Ya, juga sama seperti yang tadi ini Bu Siti Zumrodah fokus kepada hukum Lavoisier, ya, hukum Lavoisier dan hukum Proust ya, Bapak dan Ibu. Ya. Monggo silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan. Mungkin bisa sambil pelan-pelan di scroll ke atas Bu Siti Zumrodah biar teman-teman mengamati. Paham. Ya, monggo Bapak dan Ibu, jika ada. Pas semuanya. Ya, ini tadi juga sudah terjawab juga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Widya Stuti ya berkaitan dengan nomor tadi ya. Ini kalau di tempatnya Bu Siti Zumrodah sudah langsung diberikan nomornya. Oh ya, ini adalah memang urutan dari RPP-nya dari sebuah mata pelajaran itu. RPP itu adalah RPP keberapa, ya, RPP keberapa. Monggo disepakati di sekolah masing-masing itu nanti menunjukkan apa. Bisa jadi kalau ada kesepakatan pokoknya satu pasangan KD, satu RPP, ya berarti sesuai urutan KD-nya. Tapi oh enggak, bisa dipecah-pecah berarti sesuai dengan urutan jumlah RPP-nya dan urutan penyampaiannya. Ada Bapak dan Ibu? Jika belum ada, saya sambil menjawab apa yang ada di chat-nya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Andi Prabowo ya, berkaitan dengan IPK. Ya, di IPK, apakah IPK pendukung itu dibuat menjadi soal atau tidak? Apakah yang dibuat soal itu IPK inti dan pengayaan? Apakah semua IPK dibuat soal bagi IPK pendukung inti dan pengayaan? Nah, kira-kira ada yang ingin berbagi wacana, berbagi wawasan Bapak dan Ibu atas pertanyaan Pak Andi Prabowo?
Oke. Ya, Bapak dan Ibu, intinya kalau kita bicara tentang penilaian, kita akan melihat di tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita yang utamanya adalah mencapai KB. Mencapai KB. Untuk meyakinkan itu mencapai KB, Bapak itu terjemahkan menjadi IPK. Nah, berarti dari IPK itu nanti diterjemahkan menjadi indikator soal, dan itu yang akan diujikan untuk memastikan bahwa peserta didik kita sudah mencapai KB tersebut. Nah, artinya yang wajib diujikan adalah sampai pada tingkatan KB-nya. Sampai tingkatan KB-nya. Nah, tadi berhubungan dengan IPK penunjang, IPK kunci, dan IPK pengayaan seperti apa? IPK penunjang apakah harus dibuat soalnya? Tidak harus, Bapak Ibu ya. Artinya, ya kalau tugas kemarin dibuat karena saya ingin tahu Bapak Ibu paham tentang soal pemahaman, aplikasi, dan penalaran atau belum. Nah, itu memang harus dibuat. Nah, tapi untuk proses pembelajaran, apakah IPK penunjang harus dibuat soalnya? Tidak harus. Tergantung pada kondisi potensi peserta didik di masing-masing rombel yang Bapak Ibu ampu. Kalau Bapak Ibu tidak yakin bahwa anak sudah menguasai IPK penunjang karena harus melangkah untuk bisa menguasai IPK kuncinya, maka Bapak Ibu harus lakukan tes. Tesnya tidak harus tes tertulis, boleh tes lisan. Berarti Bapak Ibu kan bikin soalnya. Nah, sudah yakin. Tapi kalau misalkan tanpa itu, Bapak Ibu hanya tanya jawab, ternyata mereka, anak ini sudah paham. Berarti itu tidak perlu dibuat soalnya untuk yang IPK penunjang. IPK kunci harus, wajib. Ya, harus dan wajib. Bagaimana dengan keterbatasan waktu? Apakah kalau misalkan ada banyak IPK kunci, apalagi kita bicara tentang hukum dasar kimia itu jumlahnya sangat, ya artinya tidak lebih dari satu hukum dasar kimia. Kalau IPK-nya kita jabarkan dan anak harus menguasai semuanya, apakah harus semuanya? Bapak itu harus pilih IPK esensial yang meyakinkan Bapak Ibu bahwa itu mewakili ketercapaian KB. Itu kalau ada keterbatasan waktu. Tapi IPK kunci wajib diujikan. Bagaimana dengan IPK pengayaan? Untuk pembelajaran HOT, wajib dilaksanakan di proses pembelajaran. Apakah wajib diujikan? Tidak wajib, saya katakan. Tidak wajib untuk IPK pengayaan. Tidak wajib diujikan. Tapi apakah boleh diujikan? Sangat dianjurkan. Kenapa? Untuk mengetahui apakah anak itu sudah terlatih dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau belum. Nah, jadi diupayakan, diujikan. Tetapi bagaimana jika dalam waktu tertentu, karena Bapak Ibu pasti juga terbatas oleh waktu ya, anak nggak mencapai KKM untuk yang IPK pengayaan. Nah, itu karena tidak wajib, ya nggak apa-apa. Ya, karena nggak wajib, nggak apa-apa. Tapi yang penting, IPK kunci harus terlampaui. Pembelajaran wajib dilakukan untuk IPK pengayaan. Ya, untuk pembelajaran berorientasi HOT. Itu Pak Andi dan Bapak Ibu yang lain ya. Monggo, jika ada tanggapan sekali lagi untuk apa yang disampaikan oleh Bu Siti Zimroza, Bapak dan Ibu. Ya, berkaitan dengan penilaian tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti Zimroza, tidak disertakan di sini. Tapi harapan saya karena semua proses penilaian itu memerlukan instrumen, mohon nanti apa saja yang ada di sini itu bisa dilampirkan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Termasuk tadi Bu Siti Zimroza menyebutkan menggunakan LKPD. Nah, saya juga ingin tahu LKPD-nya seperti apa. Nah, itu supaya tidak lupa bahwa satu paket RPP ini ada kelengkapan apa saja, itu monggo Bapak Ibu sertakan. Nah, nanti bisa konsultasi dengan Mas Luki ya, berkaitan dengan proses unggah, bagaimana supaya nanti itu bisa diunggah. Karena sepertinya di grup WA ada komentar, kok nggak bisa ngunggah lagi. Nah, nanti bisa minta tolong ke Mas Luki, bagaimana prosesnya, terutama nanti juga dilihat ukurannya, karena bisa jadi ukuran filenya terlalu besar, mungkin harus dikompres dan sebagainya. Begitu Bapak dan Ibu, ada lagi?
Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bu Siti Jumroza atas presentasinya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita semua dan menambah wawasan kita. Kita semua bercermin terhadap apa RPP yang sudah kita buat. Ya. Baik. Monggo bisa. Oke, baik. Terima kasih. Ibu, selanjutnya saya akan share screen lagi untuk melihat presenter berikutnya. Bu Siti Jumroza, sorry Mas. Ya, kita lihat. Wah, ini ibu-ibu semuanya nih. Bu Leni Supomo. Monggo Ibu Leni bisa mempersiapkan diri dan Mas Luki monggo difasilitasi. Ya. Yes, ya Bu Leni, monggo silakan Bu Leni. Share screen bisa Ibu? Dibuka dulu PowerPoint-nya. Sudah dibuka? Maaf, untuk apa sesi yang ketiga ini saya nggak buat PowerPoint, langsung RPP-nya itu Bu. Oh. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nanti dibuat ini. Oke, sekarang RPP-nya saja monggo silakan. Bisa dibantu Mas Pak Luki? Oh, nggih. Sudah dibuka RPP-nya? Sudah. Nah, sudah. Terus di bawah Ibu ada share screen. Nggih. Di Zoom ini di bagian bawah ada menu share screen yang hijau. Ya. Diklik. Diklik nanti Ibu cari yang RPP-nya. Diklik RPP-nya 2 kali. Klik 2 kali RPP-nya. Ada nggak? Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Ya, nih, Bu. Klik 2 kali, Ya. sudah. Nanti akan share. Ya. Sudah, Mas. Coba diulangi lagi, Bu. Belum kelihatannya. Diulangi lagi, share screen lagi. Terus kemudian klik 2 kali di... Akan muncul menu, iya. Sudah. Belum berhasil. Berarti coba ulangi, diklik share screen. Nanti akan muncul menu lagi. Windows apa? Muncul kotak. Muncul aplikasinya, ya. Nah, klik yang aplikasi yang terbuka itu di apa? RPP. Klik. Dan itu? Iya. Nggak bisa itu? Tapi saya di tugas sesi 3 sudah upload tugas. Atau kirim ke chatting. Nah, nanti saya bantu deh. Ini, kirim ke chatting file RPP-nya, nanti saya bantu tampilkan. Nggak bisa ya Pak, absen. Langsung di drag. Bisa, Bu Leni? Sudah. Sudah, sebentar. Oh, di WA ya? Ya. Oh, sedap. Nih. Nah, monggo Ibu ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk presentasi format RPP sesuai surat edaran ya Bu. Mungkin saya cuma membuat RPP, tidak membuat PowerPoint-nya. Karena di tugas itu kan cuma RPP-nya saja. Di sini saya itu untuk nama satuan pendidikan di sekolah menengah kejuruan
mata pelajaran mungkin PDPLK dari kimia industri. Kemudian saya mengambil kelas 10 semester dasar, itu materi pokok hukum-hukum dasar kimia. Untuk alokasi waktu 2 kali 45 menit. Jadi satu kali pertemuan. Untuk tujuan pembelajaran, itu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode literasi, eksperimen atau percobaan dan praktikum dengan menumbuhkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, mengemukakan pendapat, siswa dapat memahami hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Terus kemudian yang kedua, menganalisis data untuk menyimpulkan hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Untuk media atau alat atau bahan dan sumber pembelajaran, di sini saya nanti menggunakan media penilaian, kemudian alat dan bahannya spidol sama laptop, kemudian sumber belajar buku kimia kelas 10 sama internet. Untuk langkah pembelajaran, itu yang pertama kegiatan pendahuluan, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian mengaitkan materi atau kegiatan yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Terus kemudian menyampaikan tujuan atau manfaat pembelajaran tentang materi hukum-hukum dasar kimia. Kemudian menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Untuk kegiatan inti, yang pertama melakukan kegiatan literasi, yaitu peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menulis tentang bahan bacaan hukum-hukum dasar kimia. Kemudian critical thinking, di mana guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hal yang belum dipahami yang berkaitan tentang hukum-hukum dasar kimia. Kemudian collaboration, yaitu peserta didik dibentuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang tentang hukum-hukum dasar kimia. Kemudian communication, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok, individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan. Kemudian yang terakhir creativity, di mana guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hukum-hukum dasar kimia. Peserta didik diberi kesempatan kembali untuk menanyakan kembali yang belum dipahami. Kemudian untuk kegiatan penutup, peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin yang penting dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin yang penting dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian penilaiannya di situ menggunakan penilaian pengetahuan, di mana bentuk penilaiannya lisan dan tertulis, terus kemudian penilaian keterampilannya menggunakan praktek. Mungkin untuk RPP saya sampai di sini, Bu, karena terus terang untuk pembuatan RPP ini saya masih rancau, masih bingung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bu Leni Sutomo, Bapak dan Ibu. Monggo, silakan Bapak dan Ibu memberikan tanggapan atau respon terhadap desain RPP yang sudah disampaikan oleh Bu Leni. Ini kita belajar bersama, sharing. Monggo, silakan. Ada Bapak dan Ibu? Monggo.
Bisa? Mungkin? Atau Bu Nani? Ya, untuk ya semua, nggih. Saya mau Iya. bertanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya sekaligus saya mohon bimbingan nanti misalnya saya juga presentasi ada kekurangannya, mohon pencerahannya untuk metode misalnya kita memilih discovery learning atau inquiry atau project based learning dan lain-lain, itu apakah sintaknya itu harus dimunculkan di RPP ya Bu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini tadi saya nggak kelihatan stikernya. Bu siapa itu tadi? Bu Nani, Putri Nani, Bu. Oh, Putri Nani. Ya, Bu Putri Nani dan Bapak Ibu yang lain juga, berkaitan dengan pemilihan model pembelajaran. Apakah harus ditampilkan di kegiatan inti? Sintaknya, iya. Langkahnya atau sintaknya harus dimunculkan, Mboten nggih. Terima kasih. Iya. Apakah harus dimunculkan di kegiatan inti? Jawabnya ya, harus. Ya, jadi supaya kita lihat di tujuan pembelajaran sudah menyebutkan mempergunakan atau menggunakan model pembelajaran discovery learning atau inquiry atau project based atau problem based learning. Nah, di mana itu bisa kelihatan? Kelihatannya adalah di kegiatan inti, sintaknya dimunculkan di sana. Bagaimana dengan tuntutan yang sebelumnya? Oh, 4C-nya harus muncul. Kalau memang ada tuntutan 4C-nya harus muncul, disilakan disertakan di sana. Tetapi kalau tidak harus, ya berarti sebetulnya sudah tercermin di sintak-sintak tersebut. Sebetulnya misalnya pada saat Bapak Ibu Guru di data collection misalnya. Di data collection, oh di sana ada bekerja kelompok, mereka berkolaborasi. Oh berarti di sana ada proses kolaborasi. Nah, itu jadi dari sisi sintak di kegiatan inti harus dimunculkan, Bapak Ibu. Enggak, kalau untuk dalam hal RPP yang sesuai edaran ini, karena prosesnya atau sifatnya adalah prinsip efektivitas dan penyederhanaan, maka langkah-langkahnya tidak harus langkah rigid, tapi langkah umum, langkah besarannya. Jadi bisa rangkuman langkah dari satu sintak itu seperti apa. Kemudian di sintak berikutnya seperti apa. Karena biasanya kalau yang dulu, satu sintak itu langkahnya ada beberapa, kan? Nah itu Bapak Ibu simpulkan atau rangkum menjadi satu langkah umum di sintak tersebut. Jadi sintak dimunculkan. Nah, kemudian kalau di sini contohnya yang Bu Leni ini, di kegiatan inti 4C-nya muncul, termasuk kegiatan literasinya, monggo disilahkan, boleh dimunculkan. Ya. Tapi boleh juga kalau misalnya itu bukan sebuah keharusan dimunculkan, maka boleh tercermin di langkah umum yang dibuat mewakili sintak tadi. Yes, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan khususnya Bu Nani, yes, ini kami, tapi untuk kita semua. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang lain lagi, Bapak dan Ibu? Monggo disilahkan. Ada? Oh ya, di sini ada yang Bu Isa ya, kayaknya menanyakan tentang itu pertemuan keberapa. Nanti tinggal menambahkan Bu Leni ya, tinggal menambahkan ya. Oh iya, untuk alokasi waktu ini tadi juga jadi pertanyaan saya, barangkali mungkin sekarang ada perubahan ya. Biasanya kalau yang di kimia adaptif itu per minggunya ada 3 GP, sekarang menjadi 2 GP Pak? Bapak atau Ibu? Karena di sini Bu Leni menuliskannya 2 kali 45 menit ya. Biasanya teman-teman itu menuliskannya adalah di sekali pertemuan itu satu paket begitu, jadi tidak terpecah, ada yang sisa 1 jam diisi yang lain seperti itu, kadang seperti itu. Tapi monggo kalau memang itu adalah sebuah kesepakatan dan dirasa
cukup waktu itu untuk membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Gitu ya, jadi dari alokasi waktu. Nah, saya yakin Bapak Ibu punya banyak pengalaman berkaitan dengan alokasi waktu, sehingga pasti lebih banyak tahu bagaimana mendesain pembelajaran dengan waktu tertentu ini. Hanya saja itu tadi catatan saya, biasanya di adaptif itu 3 jam per minggu gitu. Jadi kita tulisnya 2 kali 45 menit. Tapi ini bukan masalah besar nih, nggak masalah. Oke, ada yang lain Bapak dan Ibu? Baik, jika tidak ada atau belum ada Bapak Ibu, mungkin bisa diakhiri share screen-nya Mas Lucy. Oke, baik Ibu, sebentar. Oke. Untuk Bu Leni nanti dicek lagi ya di tugas ketiga ini sekaligus dengan bahan presentasinya, ya, jangan lupa ya, karena di sana adalah membuat RPP sekaligus bahan tayang untuk dipresentasikan gitu ya. Nah nanti bahan tayangnya dilengkapi. Yes. Ya, ini supaya rekor Bapak itu ya, kita satu lagi yang presentasi ya. Bapak-bapak Bu, bapak-bapak gantian. Kayaknya bapak-bapak ini tadi malam berdoa sehingga putaran piringannya nggak kena bapak-bapak ini kayaknya. Saya nunggu Mas Luki untuk stop sharing screen-nya. Oke, baik, terima kasih. Mudah, ibu berdoa saja supaya bapak-bapak ini nanti. Bu Leni, saya remote. Oke. Kayaknya kembali lagi ke tadi ya, di Putri Nani ya. Gimana? Apakah ada bapak-bapak yang memang jadi relawan atau Bu Nani? Diputer malih mawon, Pak. Ini Bu Nani ini yang minta diputar lagi ini ya. Pak Surip aja, Pak Surip. Bu Nani nggak apa-apa kan? Siap kan Bu Nani? Ya, diusahakan seadanya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Karena bisa jadi nanti Pak Surip pada sesi yang keempat. Oh, iya. Bisa jadi. Oke, monggo silakan Bu Nani dan Mas Luki, monggo difasilitasi. Iya. Monggo Ibu, share screen bisa? Sudah kelihatan? Masih proses sepertinya, Bu. Kalau hang ganti, Bu. Enggak, sudah ini sudah kelihatan ini. Sudah kelihatan, J. Iya, silakan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, mohon maaf nanti kalau banyak kekurangan, jadi kami mencoba presentasikan hasil pekerjaan semalam ini, rencana pelaksanaan pembelajaran 1 lembar begitu. Tujuan pembelajaran di sini sesuai dengan rumus ABCD itu kami rumuskan seperti ini. Melalui diskusi, menggali informasi dan pengamatan dengan menggunakan model pembelajaran inquiry, peserta didik mampu menjelaskan, menerapkan dan menganalisis hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia sesuai prosedur dengan benar. Audiennya peserta didik, conditionnya melalui diskusi, menggali informasi, dan seterusnya. Behaviornya adalah mampu menjelaskan dan menerapkan hukum dasar kimia, degree-nya sesuai prosedur dengan benar. Berikutnya, ini jenis indikator kognitifnya, menjelaskan itu C2, mohon nanti koreksi kalau salah ya Bapak Ibu semuanya. Indikator intinya adalah menerapkan, indikator pengayaannya adalah menganalisis dengan HOTS-nya. Kemudian identitas mata pelajaran, nama satuan pendidikan SMK Negeri 1 Trucuk, mata pelajarannya kimia, kelas 10 semester gasal, materi pokok hukum dasar kimia, alokasi waktunya 3 kali 45 menit. Media alat dan bahan ada LKPD-nya. Nanti di di PDF-nya kami sudah lampirkan LKPD-nya, alat tulis, laptop, LCD, bahan tayang yang disiapkan, kemudian video, buku teks siswa, alat dan bahan kimia di laboratorium. Ini kondisi benar-benar pembelajaran di sekolah, jadi kami belum berpikir untuk virtual. Langkah pembelajaran, pendahuluan, salam, berdoa, presensi, dan motivasi, ini penguatan pendidikan karakternya, menggali pengetahuan awal, menyampaikan tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Keterangannya, siswa yang memimpin berdoa itu kita suruh bergantian, tidak harus ketua kelasnya, untuk melatih kepemimpinan siswa. Kemudian memberikan motivasi itu betapa pentingnya materi hukum dasar ini karena banyak sekali proses industri yang didasari dengan hukum dasar kimia. Kegiatan inti ini karena kami menggunakan metode inquiry, tapi inquiry-nya adalah inquiry yang masih terbimbing oleh guru, jadi inquiry terbimbing. Yang pertama, guru menayangkan video proses standarisasi larutan, kemudian meminta tanggapan peserta didik tentang dengan melihat video itu apa saja yang harus dilakukan, seperti itu. Kemudian sintak 2, pengumpulan data dan verifikasi. Ini mencari, mencatat informasi dari berbagai sumber, memeriksa hasil tentang hukum kekekalan massa. Kemudian sintak 3, pengumpulan data melalui eksperimen. Anak-anak bekerja dengan LKPD yang ada. Di situ pasti terjadi kerjasama antara satu siswa dengan siswa yang lain dalam satu kelompok maupun antar kelompok. Kemudian sintak keempat, mengorganisasi dan memformulasikan penjelasan. Jadi setelah mendapatkan data, di situ pasti akan berdiskusi dengan teman-temannya satu kelompok. Kemudian mempersiapkan presentasi untuk bisa diketahui kelompok lain. Kemudian bagaimana mengolah data yang dihasilkan dari kegiatan praktek. Kemudian sintak kelima, menganalisis proses inquiry. Jadi di saat satu kelompok presentasi pasti ada tanggapan atau masukan atau koreksi dari kelompok lain, kemudian kelompok yang bekerja atau yang sedang ditanggapi itu pasti berusaha memperbaikinya. Kemudian akan membuat kesimpulan dari masukan-masukan kelompok lain. Penutup, membuat rangkuman atau kesimpulan hasil pembelajaran, karena masih belum bisa inquiry mandiri, maka ini masih dengan bimbingan guru. Penilaian, kami menggunakan tes tertulis, penilaian sikap itu dengan observasi, penilaian keterampilan itu praktek dan presentasi. Bentuk tes tertulis itu pilihan ganda,
dan uraian langkah-langkahnya. Kita membuat soal itu indikator, membuat kartu soal dan norma penilaian. Ini penilaian sikapnya ada disiplin, jujur, tanggung jawab, santun. Indikator penilaian sikap disiplin itu dengan rubrik seperti ini: tertib, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak melakukan kegiatan yang tidak diminta. Jujur itu diantaranya menyampaikan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya, tidak menutupi kesalahan, dan seterusnya. Penilaian prakteknya itu kami ada beberapa tahap, yaitu ada persiapan, bagaimana dia menuliskan kebutuhan alat bahannya, proses, hasil, sikap kerja, dan bagaimana mengakhiri waktu praktek, atau mengembalikan alat bahan, membersihkan area kerja, dan lain-lain. Contoh rubrik penilaian keterampilan, misalnya persiapan dari skor 4 sampai 1, demikian. Kemudian ini untuk presentasinya kita nilai dari isi materinya, struktur penyampaiannya, bahasa, penampilan, dan kekompakan kelompok itu pada saat bekerja. Kemudian remediasi dan pengayaan selalu kita berikan. Remediasi itu bisa dengan pembelajaran ulang terkait materi yang dirasa belum dikuasai siswa dari analisis guru itu nanti. Kemudian melaksanakan penilaian untuk butir yang belum tuntas saja. Pengayaan di mata pelajaran kelompok C2 untuk kelas 10 itu ada mata pelajaran AKD dan TDPLK. Materi kimia hukum dasar ini biasanya mendasari atau menjadi prasyarat untuk pelajaran di kelompok C2. Demikian matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk Bu Tri Nani. Ya. Monggo, Bapak dan Ibu, ada tanggapan terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Nani? Wah, bagaimana? Saya pikir tadi mau angkat tangan ini, ternyata memegang bullpoint ini, ya. Mohon masukannya karena kami terbatas ini membuat RPP 1 lembar, kemudian harus membuat PowerPoint-nya. Mohon maaf kalau banyak salah atau banyak kurangnya Bapak Ibu. Mohon pencerahannya. Yes. Ada Bapak dan Ibu? Ya, ini sambil menunggu kalau ada yang ingin memberikan masukan. Bapak dan Ibu, sekali lagi edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, meskipun dalam kutip kita melihatnya sebagai RPP 1 lembar 1 halaman, mohon tidak letterlek bahwa RPP yang Bapak Ibu buat harus 1 lembar 1 halaman, ya. Walaupun memang bisa didesain, bisa dikreasi dengan menggunakan kolom-kolom atau desain tertentu betul-betul menjadi 1 halaman, ya. Tapi tidak harus. Prinsipnya adalah itu efisien tetapi juga efektif. Efektif apa? Efektif untuk Bapak Ibu tetap bisa mengawal pembelajaran bagi peserta didik. Mereka terfasilitasi secara maksimum untuk mengeksplor potensi yang mereka miliki. Ya. Jadi kalau memang ada hal-hal penting di luar 3 hal, karena yang inti dari edaran tersebut adalah di RPP Bapak Ibu itu ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan atau langkah kegiatan pembelajaran, dan ada unsur penilaiannya. Nah, apakah unsur-unsur yang lain di luar 3 unsur tersebut tidak diperlukan? Sesuai dengan edaran tetap itu sebagai pelengkap, ya, karena edaran itu tetap tidak bertentangan dengan Permendikbud sebelumnya yang khususnya berkaitan dengan RPP, ya. Jadi unsur-unsur lain yang ada di Permendikbud sebelumnya berkaitan dengan RPP itu tetap sebagai pelengkap bagi Bapak Ibu. Nah, sebagai pelengkap, apakah akan dicantumkan di RPP yang dalam tanda kutip 1 halaman tadi?
ataukah dilampirkan, silakan. Ya, jadi selama hal-hal yang lain itu Bapak Ibu lihat sebagai sesuatu yang sangat penting dan mempengaruhi pengawalan proses pembelajaran, maka itu tetap Bapak Ibu gunakan. Ya. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya itu tetap bermanfaat. Ya. Jadi tidak harus, oh semuanya harus 1 halaman. Enggak harus 1 halaman. Ya Bapak Ibu ya. Itu yang berkaitan dengan satu halaman tadi. Monggo kalau ada yang lain Bapak dan Ibu. Adakah? Ya, tadi di chat juga ada pertanyaan yang berkaitan dengan penilaian keterampilan tadi ya. Kalau di masa pandemi apalagi nggak bisa bertemu, nah, kira-kira Bapak Ibu sudah punya ide seperti apa? Ada yang ingin menyampaikan, Bapak dan Ibu? Iya, katanya Bu Ika di video Bu, lalu siswa mengamati, itu salah satu, ya, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Jadi karena kita ingin melihat keterampilan siswa, Bapak Ibu perlu mendemonstrasikan, ya pasti Bapak Ibu perlu persiapan untuk memberikan contoh, di antaranya adalah video, bisa Bapak Ibu upload ke YouTube ya. Kemudian tanggapan baliknya, apakah peserta didik sudah bisa melakukan itu? Nah, Bapak Ibu bisa mencoba meng-create simulasinya. Ya, kira-kira anak melakukan simulasi, paling tidak dia tahu langkah atau prosedur yang tepat itu seperti apa mereka tuliskan. Itu masih salah satu alternatifnya ya. Karena kita tidak bisa meminta anak betul-betul melakukan praktikumnya menggunakan bahan kimia yang pastinya sangat susah ini ya kalau harus dilakukan anak-anak dari rumah. Nah, hal lain yang seperti pernah saya sampaikan di sesi yang pertama, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan laboratorium virtual. Iya, virtual laboratory. Itu bisa juga, memang masih sangat terbatas, jadi hanya untuk menopang materi-materi tertentu saja yang bisa dilakukan. Nah, siapa tahu nanti Bapak Ibu juga punya ide untuk membuat simulasi semacam virtual laboratori yang sederhana. Itu bisa juga dilakukan. Jadi sementara masih seperti itu Bapak ya. Jadi bisa menggunakan video, anak diminta untuk memvideokan aktivitas mereka pada saat melakukan praktek, atau kalau tidak mereka membuat laporan atau menuliskan proses yang benar kalau seandainya mereka melakukan praktikum. Contohnya misalkan pada saat dia harus mengamati tinggi larutan, bagaimana kedudukan dia. Nah itu kalau mereka terampil, dia bisa menuliskan, paham bahwa oh iya harusnya seperti ini, menggambarkan kedudukan mata dengan garis batas yang harus dia lihat, diamati, itu juga bisa. Tapi memang perlu ekstra waktu untuk meng-create itu. Ada yang lain lagi, Bapak dan Ibu? Monggo jika ada. Ada Bapak dan Ibu? Ini hari Jumat Bapak dan Ibu ya. Bapak-bapak satu Bu. Saya khawatirnya saya putar lagi nanti kena Ibu lagi ini. Kira-kira masih cukup ini ya kalau untuk satu lagi gitu ya. Ini jadi waktunya lebih lama lagi nih. Atau ada yang jadi relawan Bapak dan Ibu? Oke, kalau nggak ada relawan, oke, sesuai permintaan satu lagi, ya. Satu lagi, tapi saya nggak jamin apakah ini bapak-bapak atau enggak, ya. Ternyata Bu Ika. Monggo Bu Ika.
Berarti benar, ini nanti Bapak-Bapak jatahnya di sesi 4. Ya, monggo Bu Ika, Mas Lutfi, monggo difasilitasi. Iya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya akan coba untuk share screen dari laptop saya. Sudah terlihat belum ya Bapak Ibu? Sudah, sudah Bu. Sudah. Oh ya. Mohon maaf sebelumnya, ini kalau tadi Bu Leni belum bikin PowerPoint, kalau saya kebalikannya Bu, saya bikin PowerPoint-nya tapi belum mempersiapkan RPP dikarenakan saya sendiri tidak mengampu kimia untuk kelas 10 tahun ini. Kemudian saya juga bukan dari keguruan ya, artinya saya dari kimia murni Bu. Jadi mohon maaf ini nanti banyak sekali kekurangan, mohon Bapak Ibu dan senior-senior untuk merevisi dan membantu memperbaiki RPP dari saya. Jadi untuk RPP sesuai dengan peraturan yang terbaru, yaitu adalah Surat Edaran Kementerian Nomor 14 Tahun 2019. Di sini saya berusaha untuk membuat menjadi satu halaman, di mana sebetulnya ini potongan pertemuan ke-3, jadi tidak full 1 KD, tapi saya pecah menjadi satu pertemuan saja. Pada pertemuan ini tujuannya yang diharapkan peserta didik dapat dipenuhi, yaitu adalah peserta didik dapat mendeskripsikan hukum-hukum dasar kimia secara benar melalui kegiatan diskusi dengan aktif. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, hukum Avogadro dalam perhitungan kimia secara teliti. Kemudian peserta didik dapat menerapkan hukum Lavoisier dan hukum Proust dalam perhitungan kimia dengan baik. Adapun langkah pembelajarannya, di sini saya menggunakan sintak discovery learning, di mana pendahuluan terdiri dari guru memasuki kelas, kemudian mengucapkan salam, mengajak berdoa, kemudian mengecek absensi kehadiran siswa. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu dari kegiatan pendahuluan ini masuk ke inti, di mana pertama-tama guru menampilkan rangsangan atau stimulasi berupa pemutaran sebagian dari video percobaan hukum dasar Lavoisier yang pembakaran kertas itu mungkin ya Bu, atau kalau tidak ya video yang reaksi antara AG dengan NaCl. Tapi hanya sebagian saja karena tujuannya adalah untuk memancing atau melihat respon anak bagaimana. Kemudian dari video tersebut maka siswa diarahkan untuk memunculkan permasalahan atau problem statement-nya. Bisa kita gunakan prinsip 5W dan 1H. Misalnya mengapa reaksi tersebut dapat terjadi, lalu bagaimana fase dari zat-zat yang bereaksi. Ya mungkin ini saya rasa perlu pengarahan karena kalau siswa diminta untuk memunculkan pertanyaan juga belum terlalu mahir begitu. Kemudian dari pertanyaan tersebut maka nanti guru mengarahkan agar siswa untuk membuka literatur, jadi membaca literatur mengenai hukum-hukum dasar kimia yang ada sejumlah 5 tadi. Kemudian siswa berusaha untuk membaca, menjawab sendiri terlebih dahulu dari pertanyaan yang muncul tadi, versinya siswa, seperti itu. Kemudian setelah itu masuk ke dalam pemrosesan data, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok diskusi.
Kemudian di kelompok tersebut siswa saling mengkonfirmasi ini hasil jawabannya masing-masing dengan temannya. Apakah sama atau tidak, apakah benar atau tidak. Di dalam data proses ini juga nanti guru akan memberikan mungkin beberapa tambahan poin yang harus dibahas agar memperjelas lagi siswa akan materi yang sedang dibahas. Kemudian setelah selesai data processing tersebut, masuk ke dalam verifikasi. Nah, di verifikasi ini guru berusaha untuk mengklarifikasi. Jadi, apakah benar siswa itu sudah memahami apa yang dia sampaikan seperti itu. Kemudian selanjutnya guru juga berusaha untuk menampilkan video yang tadi baru separuh itu, Bu. Jadi diselesaikan agar siswa itu tahu, oh ternyata hasilnya seperti ini. Kemudian yang berlaku di dalam video tersebut adalah hukum ini, seperti itu. Setelah itu, pada tahapan generalisasi, guru meminta untuk siswa menuliskan pada buku catatannya hasil dari diskusi dan hasil dari pelajaran di hari tersebut. Adapun penutup, nanti siswa hasil pekerjaannya siswa itu dinilai oleh guru, kemudian merefleksikan pelajaran hari tersebut, kemudian guru memperdalam pemahaman materi, lalu informasi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, mengenai penilaian pada pelajaran ini, yaitu bisa berupa nilai sikap, jadi guru mengobservasi sikap peserta didik pada saat mengikuti pelajaran, bisa juga siswa menilai diri sendiri dan juga antar teman. Lalu untuk yang pengetahuannya, guru memberikan soal sesuai dengan kisi-kisi pada tujuan pembelajaran. Kemudian satu lagi penilaiannya, ini yang saya tanyakan tadi Bu, karena kan kita tidak bisa praktikum, sehingga saya ambilnya itu nilainya diskusi. Nah, seperti itu bisa atau mboten. Mungkin demikian presentasi dari saya mengenai kelengkapan. Nanti saya kirim di tugas saja, nggih, Bu. Iya, baik. Sudah Bu Ika ini? Yes, baik, kita berikan aplaus untuk Bu Ika Purwati, Bapak dan Ibu sekalian. Yes, monggo ada tanggapan Bapak dan Ibu berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ika. Nah, ini sudah, nah ini namanya guru merdeka, ya Bapak Ibu ya. Memang di ajaran ada format contoh, Tapi boleh nggak didesain yang lain? Silahkan. Ya, format contohnya kan seperti tadi, menurut edaran, terus kemudian nomor berapa, dan seterusnya. Nah, persis seperti itu boleh. Mau didesain, yang penting ada hal-hal yang wajib ada, desainnya berbeda, disilakan. Nah, yang penting apa? Yang penting Bapak Ibu memastikan bisa mengawal proses pembelajaran dengan baik. Mengawal, mengeksplor potensi peserta didik secara maksimum, secara optimum. Ya, itu, monggo. Karena Bapak Ibu sendiri yang paling tahu tentang potensi peserta didiknya. Ya. Nah, bagaimana seberapa besar proses pengawalan itu. Ya. Termasuk tadi pada saat proses pemilihan model-model. Sempat disampaikan, oh Bu, yang tadi Bu Nani ya, ini inquiry-nya masih inquiry terbimbing. Oke, karena itu tahu persis bahwa peserta didik saya potensinya, kemampuannya seberapa. Berarti ini belum inquiry penuh, ini masih inquiry terbimbing. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu dalam memfasilitasi ini sudah mempertimbangkan secara baik potensi yang ada di peserta didiknya masing-masing. Nah, kembali lagi tadi di penilaian Bapak dan Ibu, ya. Jadi untuk yang keterampilan tadi ya. Ya. Apakah boleh diskusi di sini sebagai salah satu aspek yang dinilai dan itu sebagai penilaian keterampilan, mewakili penilaian keterampilan, sangat bergantung pada tujuan pembelajarannya. Artinya kita lihat kita akan mengukur IPK yang mana. Nah, itu. Apakah IPK itu akan terukur dengan
instrumen yang kita siapkan, Bapak Ibu yang paling tahu. Ya. Jadi tetap kembali lagi disesuaikan dengan apa yang akan dicapai. Ya. Kalau memang yang ingin Bapak Ibu lihat tadi ya, keterampilannya adalah tentang keterampilan dia berdiskusi, keterampilan dia menyampaikan pendapat, pasti itu aspek diskusi dengan pengamatan itu bisa jadi salah satu aspek. Tetapi ternyata keterampilan yang ingin kita lihat adalah keterampilan dia mencampurkan bahan. Ya berarti Bapak Ibu harus mencari desain supaya Bapak Ibu bisa menilai itu bagaimana mencampurkan bahan. Misalkan, ada bahan tertentu yang proses pencampurannya harus A dulu baru ditambahkan B. Tidak boleh dibalik, B dulu kemudian ditambahkan A. Nah itu kan Bapak Ibu juga bisa membuat desain instrumennya seperti apa. Yes. Monggo Bu Ika dan Bapak Ibu yang lain. Jadi Bapak Ibu silakan melihat tujuan pembelajarannya. Artinya di situ mencerminkan IPK-nya, mencerminkan KD-nya yang ingin diukur, yang ingin dicapai, yang ingin Bapak Ibu harapkan dikuasai oleh peserta didik yang mana. Nah itu harus dipastikan bahwa instrumen tersebut mengukur apa yang ingin kita ukur. Gitu Bapak Ibu. Nah, hal lain lagi khususnya berkaitan dengan penilaian, Bapak Ibu mungkin juga sempat pernah saya sampaikan, saya ingin mengulas lagi, tapi karena kebetulan Bu Ika menyampaikan di sesi penutup, di situ ada pengecekan terhadap hasil pekerjaan siswa dan ada refleksi. Nah, ini saya mengingatkan kembali, ya, untuk proses assessment atau penilaian, mohon tidak hanya berfokus pada assessment of learning saja. Jadi assessment pada hasil pembelajaran, jangan hanya fokus itu, tapi juga fokuskan kepada assessment as learning dan assessment for learning-nya. Assessment as learning-nya, Bapak Ibu harus memastikan anak atau peserta didik menyadari dia sudah belajar apa dan dia sudah mampu apa. Artinya dengan penilaian diri bahwa sadar, saya belum kuasai ini Bapak Ibu Guru, saya harus menguasai yang ini Bapak Ibu Guru, mohon bimbingan. Mereka harus sadar itu. Nah kemudian yang assessment for learning-nya, refleksi dari Bapak Ibu Guru. Dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira ke depannya masih perlu ada perbaikan di sisi mana. Itu ya. Jadi dengan melihat kembali RPP-nya, kemudian dari prosesnya ada refleksi juga. Jadi semuanya terlampaui, ada assessment of learning-nya dengan tadi instrumen-instrumen yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk sikap pengetahuan maupun keterampilan peserta didiknya. Kemudian ada assessment of learning-nya adalah tadi refleksi dari peserta didiknya sendiri, dia sadar, dia sudah belajar apa, dia sudah kuasai apa, dan yang belum yang mana. Mereka sadar itu. Dan yang berikutnya, assessment for learning-nya adalah untuk Bapak Ibu Guru sendiri. Merefleksi diri dari proses pembelajaran itu apa yang sudah baik, apa yang masih perlu ditingkatkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Saya senang sekali atas atensi Bapak Ibu. Sekali lagi, karena keterbatasan waktu, tidak menutup kemungkinan jika masih ada yang ingin di-sharingkan, kita masih bisa manfaatkan LMS atau mungkin fitur yang lain, forum yang lain, mungkin WA, Bapak Ibu, ya. Karena sesi ini juga memang sangat terbatas. Sekali lagi, saya senang sekali dengan Bapak Ibu yang sudah mencoba untuk melakukan sharing sebaik-baiknya atas apa yang sudah Bapak Ibu upayakan. Tapi semalam tidur semuanya kan Bapak Ibu ya? Ada yang nggak tidur? Enggak ya, pasti tidur semuanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir untuk kali ini saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf jika masih ada hal yang kurang berkenan dalam fasilitasi Bapak dan Ibu. Tetapi saya yakin Bapak Ibu juga tetap bisa sharing dengan, tidak harus dengan saya, tapi dengan Bapak Ibu yang lain yang saya yakin juga kaya akan pengalaman. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Bapak dan Ibu, saya mengingatkan sekali lagi, kita masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk mengecek kembali tugasnya sampai dengan nanti tengah malam ya Mas Luki ya? Iya Bu, nanti tengah malam ya. Sampai nanti tengah malam. Besok Pak. Besok Sabtu. Diperpanjang Pak. Sabtu ya Pak ya.
RPP dan PPT ya, Bu. PowerPoint-nya atau Ya. pengantayangnya, dua hal itu. Kemudian sekali lagi saya sangat senang jika di RPP Bapak Ibu menyebutkan ada penggunaan LKPD atau ada instrumen Bapak Ibu lampirkan. Supaya kita bisa juga lihat, belajar juga runtutan dari semuanya. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jangan lupa, terima kasih. hari ini juga siapkan untuk latihan soalnya, tapi saya yakin semuanya sudah ada di dalam kepala Bapak Ibu, ya. Nanti pada saat latihan sudah di luar kepala. Mohon disiapkan khususnya di jaringannya supaya nanti bisa memperoleh hal yang maksimal untuk Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya kembalikan lagi kepada Mas Luki. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Agung. Terima kasih Ibu Agung. Terima kasih Ibu Agung sudah selesai untuk memfasilitasi materi sesi kali ini. Juga terima kasih Bapak Ibu sekalian atas komunikasi yang baik. Semoga sharing ilmu kita semakin bagus di sisa sesi. Yang mobilnya siapa? Mengingatkan kembali tugas yang diunggah yaitu unggah bahan tayang dan RPP. Bapak Ibu yang belum presentasi juga diharapkan membuat bahan tayangnya juga selain RPP. Terus kemudian mengingatkan di sesi 4 nanti Bapak Ibu akan melakukan sharing pembelajaran yang berkaitan langsung dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Yang kalau sampai dengan sesi 3 ini berdasarkan materi dari kami, maka nanti akan di sesi 4 sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Virtual conference untuk diklat daring sesi 3 ini mohon izin saya akhiri. Kita tetap berkomunikasi di LMS maupun di grup WhatsApp. Salam hormat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.